kita menggunakan berlebihan, tentunya akan terjadi pemborosan pada pembiayaan. Dan apabila kita kurang dalam memberikan dosis, tentunya serangan hama ataupun penyakit itu tidak mempan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sanitani dimanapun berada, kita jumpa lagi untuk yang kesekian kalinya di channel ini, guna membagikan pengalaman kami di dalam merawat atau mengelola tanaman jeruk kami yang ada di lahan ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan pengalaman bagaimana cara kami mengendalikan hama kutu sisik. Yang mana banyak di antara sahabat-sahabat yang menanyakan tentang cara mengendalikan hama tersebut. Dan saya yakin di antara sahabat-sahabat semua pernah mengalami tanamannya terserang hama kutu sisik ini. Sahabat tani semuanya, kutu sisik adalah salah satu hama yang menyerang pada tanaman jeruk kita. Tidak saja hama ini menyerang tanaman jeruk, juga bisa menyerang ke beberapa tanaman seperti apel, alpukat, mangga, dan yang lain-lain. Nah, sahabat tani, bagaimana cara kami mengendalikan kutu sisik itu? Apa itu kutu sisik? Kemudian apa dampak dari serangan hama tersebut? Serta bagaimana cara pengendaliannya? Ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Dan kami mengingatkan serta menghimbau bagi sahabat semua yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe serta tekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman kita apabila dianggap bermanfaat, supaya kami lebih semangat lagi untuk membagikan pengalaman-pengalaman kami di dalam merawat atau mengelola tanaman di kebun kami ini. Nah, sahabat tani, mari kita keliling kebun kami ini untuk mencari tersangka si kutu itu. Ayo masih, ayo masih, ayo masih. Memang harus telaten sahabat tani ya. Kebetulan tanaman ini sudah kita kendalikan serangan hamanya, jadi agak sulit mencarinya. Oh ya, ini sahabat tani, di antara buah kita ini ada yang ini berlubang-berlubang ini. Ini bukan serangan jamur, melainkan ini bekas dari hujan es yang kapan hari itu atau berapa minggu yang lalu. Belum ketemu Pak Sani? Belum, ini masih. Ada bekas serangan tapi sudah sembuh ini.
nggak ada ya Mas ya. Coba kita nyari di lahan yang keprok aja. Ini udah muter-muter nggak ketemu juga ini. Ayo kita ke keprok aja. Sekalian sahabat tani, kita merapikan dahan-dahan yang saling bertumbukan supaya sirkulasinya lancar, biar daun-daun tidak busuk, buahnya pun juga tidak rontok. Tapi masih belum ketemu ini sahabat tani, agak sulit memang nyari hama. Kebetulan ya alhamdulillah juga lah tanaman kita ini sehat. Nah, ketemu. Nah, sahabat tani, inilah tersangkanya sudah ketemu. Inilah yang dimaksud kutu sisik tersebut. Ada beberapa macam bentuknya, ada yang bulat, kemudian ada yang lonjong. Kebetulan yang ada di lahan kami yang seperti ini. Bentuknya bulat, kemudian warnanya coklat. Serangan hama kutu sisik sendiri perlu kita antisipasi dan waspadai karena perkembangan dari hama tersebut bisa dikatakan cukup cepat. Satu betina kutu sisik bisa menghasilkan 40 sampai 80 telur, yang mana telur-telur tersebut akan menetas kurang lebih 15 sampai 20 hari saat musim panas atau kemarau, dan akan sedikit lebih lama di saat musim penghujan. Itu dari salah satu sumber yang pernah kami ketahui. Kemudian apa dampak dari serangan hama kutu sisik ini? Kutu sisik bisa menyerang hampir di seluruh bagian tanaman, baik itu daun, cabang, ataupun buah. Kemudian apa ciri-ciri tanaman yang terserang kutu sisik atau hama kutu sisik? Apabila menyerang daun, akan muncul bercak-bercak kuning, dan kalau kita amati lebih dekat, adanya bintik-bintik warna coklat seperti yang ada di buah ini. Kemudian apabila menyerang bagian ranting atau bagian dahan, maka dahan akan mengering dan lama-kelamaan akan mati. Apabila menyerang buah, maka penampilan buah atau kualitas buah akan menurun atau jelek, dan apabila serangan yang parah bisa mengakibatkan buah itu rontok atau gugur sebelum masa panen. Kemudian
Bagaimana cara kami mengendalikan serangan hama kutu sisik tersebut? Ada dua cara atau dua metode yang kami lakukan di dalam mengendalikan hama kutu sisik tersebut. Yang pertama yaitu dengan melakukan pengamatan, kemudian kita melakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang rimbun seperti ini. Karena kutu sisik sendiri lebih menyukai tempat yang rimbun. Kemudian cara yang kedua, kami melakukan penyemprotan pestisida, dalam hal ini insektisida. Bahan aktif yang kami gunakan diantaranya metomil, profenofos, dan juga metidictyone. Tetapi kami sarankan bagi sahabat-sahabat semua, apabila kondisi tanaman sahabat semua sedang berbuah, jangan menggunakan bahan aktif profenofos. Karena apa? Apabila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kualitas buah itu kurang bagus atau burik, dan juga bisa mengakibatkan pecah buah apabila kita terlalu kebanyakan dosis. Jadi kami sarankan untuk menggunakan bahan aktif metomil dan juga metidictyone. Kemudian bagaimana caranya kita mengetahui hama tersebut sudah mati atau belum setelah kita melakukan penyemprotan pestisida? Hama kutu sisik sendiri masih menempel pada bagian tanaman yang diserangnya meskipun sudah mati. Cara yang kami lakukan yang pertama yaitu dengan mengamati tanaman yang diserang, kemudian kita pites bagian serang ini. Tekan Pak, kok dipites? Oh, ditekan sahabat tani. Oke masih, makasih masih. Ditekan atau pencet seperti ini ya. Nah, apabila masih mengeluarkan cairan seperti ini, nah ada cairannya, ini kan, artinya hama tersebut masih hidup. Kita perlu mengevaluasi mungkin cara penyemprotan atau cara penyempraiannya tidak merata atau tidak rata, dan juga bisa karena dosis dari pestisida yang kita gunakan kurang banyak. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengamati bagian tanaman yang terserang hama kutu sisik tersebut. Apabila hama itu sudah mati, biasanya akan muncul retak-retak pada kulit kayu yang diserang hama kutu sisik tersebut. Nah, seperti ini. Retak-retak seperti ini. Dan juga akan muncul jamur merah seperti ini. Yang mana jamur merah sendiri adalah musuh alami bagi hama kutu sisik tersebut. Tip dari kami dalam mengendalikan serangan hama ataupun penyakit, khususnya dalam penggunaan pestisida, yang mana saat ini hampir semua harga pestisida atau obat-obatan mengalami kenaikan. Langkah yang pertama, lakukan pengendalian dengan tepat
Tepat di sini yang berarti tepat dalam menganalisa, tepat pestisida, tepat dosis, serta tepat waktu. Tepat menganalisa artinya kita harus menyimpulkan sesuai dengan tanda-tanda atau ciri-ciri tanaman yang terserang oleh hama atau penyakit tersebut, karena sangat berkaitan erat dengan cara mengendalikan hama tersebut. Kemudian tepat pestisida artinya kita harus menggunakan bahan aktif yang tepat sesuai dengan serangan hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kita. Gunakan bahan aktif pestisida yang selektif, hindari penggunaan bahan aktif yang berspektrum luas karena bisa merusak ekosistem di lahan kita, yang mana dalam jangka waktu yang panjang bisa mengakibatkan pertumbuhan dari tanaman kita kurang bagus. Kemudian lakukan juga perollingan atau pergantian dalam pemakaian bahan aktif pestisida supaya hama ataupun penyakit di tanaman kita tidak mudah resisten atau kebal. Kemudian tepat dosis. Gunakan dosis pestisida seperlunya saja atau secukupnya saja. Jangan menggunakan berlebihan ataupun juga kurang dalam mengatur dosisnya, karena apabila kita menggunakan berlebihan tentunya akan terjadi pemborosan pada pembiayaan usaha tani kita, dan apabila kita kurang dalam memberikan dosis tentunya serangan hama ataupun penyakit itu tidak mempan, yang sudah merugikan waktu dan tenaga tentunya ya. Kemudian tepat dalam waktu. Lakukan segera apabila serangan itu sudah dianggap tidak bisa dikendalikan dengan cara-cara yang lain. Artinya lakukan segera penyemprotan pestisida supaya perkembangbiakan hama ataupun penyakit tidak lebih luas. Nah, sahabat tani, mungkin itu tips dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita lebih bijaksana lagi di dalam penggunaan pestisida, karena selain merusak lingkungan apabila kita menggunakan secara berlebihan dan juga terjadi pemborosan pada usaha tani kita. Semoga kita bisa menekan pembiayaan dengan tip ini sehingga usaha tani kita berhasil atau menghasilkan sesuai dengan harapan. Nah, sahabat tani semuanya, demikianlah cara kami mengendalikan hama kutu sisik yang ada di tanaman kami. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan kami mengajak untuk selalu semangat terus dalam bertani. Tentunya selalu ada permasalahan dalam pertanian, tetapi yakinlah semakin banyak permasalahan, semakin banyak pengalaman yang akan kita dapatkan. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam Sanitani.